menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sembah Kau Allah Maha Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sembah Kau Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini bukan sesuatu yang kebetulan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kami pagi ini ya Allah. Terima kasih Tuhan buat pagi ini ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu ya Allah. Terima kasih buat persekutuan yang indah buat teman-teman di TDP ini ya Tuhan. Terima kasih buat perlindunganmu sepanjang kami istirahat, dan terima kasih atas tubuh yang sehat ya Allah. Sebentar Tuhan kami akan memujimu, menyembahmu, juga mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinanmu ya Allah, dari awal pertengahan ke akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami bersyukur, dan semua yang diberkati bersama kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita mau menyembah Tuhan. Selanjutnya kita mau pagi ini bergirang ya. Pagi ini walaupun suasana masih sepi, kita terus antusias kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, mari masuk gerbangnya. Amin. Yo, yang bisa menyanyikan lagu ini penuh dengan semangat, yuk kita buka suaranya. Come on.
Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, waktu nanti ada refnya sebab Tuhan Dia baik. Yuk semua angkat jempolnya ke atas ya. Kita katakan Tuhan kita baik, amin. Oke, sekali lagi kita masuk ke depannya. Mari mas bertanya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian, baiknya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Angkat jempolnya. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali katakan Tuhan Dia baik. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Katakan selamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Tuhan kita baik, luar biasa. Bapak Ibu, kalau yang setuju angkat jempolnya. Oke, pagi ini kita mau geber lagi memuji Tuhan, amin. Kita mau bergoyang sekarang. Katakan, bila roh Allah ada di dalamku. Yo, yang bergoyang, monggo. Come on. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidot menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada, bertidot menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidot menari. Bukan menari, bukan menari,
Ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, bertidot menari. Amin. Bapak Ibu, mau menari buat Tuhan? Ya, kita percaya kita menari seperti Daud menari. Saat ini pun kita menari sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Ya, saya percaya Bapak Ibu di sini semua mempunyai pengalaman yang indah atas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu bisa rasakan. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya maksud Tuhan pasti yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita, amin. Kita mengangkat pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Silakan Pak. Shalom, kami bersyukur. Sungguh Engkau Allah yang begitu baik kepada kami. Di mana pagi ini kami boleh datang memuliakan dan memuji Engkau. Sungguh Allah yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Sehingga kami boleh memuliakan nama. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang hari-hari yang lalu. Kau memberkati kami, bangun kami dengan memberi kami kesehatan dan kekuatan. Perlindunganmu luar biasa. Telah kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap kami. Kami boleh mengerti dari pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, hormat bagi-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Bisa dengar suara saya? Pak. Shalom. Ya, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Oke, pagi ini saya di giliran nyampein Mazmur 66. Ini kan waktunya setengah jam ya. Waktunya setengah jam memang cukup pendek, tapi ya nggak apa-apa. Coba kita usahakan yang bagaimana yang bisa yang terbaik bagi kita semua untuk mendapatkan kebenaran firman ini. Ya. Nah, di sini kita kan bisa kalau lihat judulnya itu adalah bagaimana nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ya. Dalam hidup kita juga setiap hari di dalam hari-hari kita sebagai anak Tuhan, kita juga mendapatkan pertolongan Tuhan. Karenanya perlulah bagi kita, utamakan di dalam kehidupan kita itu, mulailah dengan hari-hari Anda itu dengan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, seperti yang Anda lakukan sekarang, pagi-pagi bangun, belum ada kegiatan apapun, seharusnya belum ada kegiatan apapun, kita datang bersyukur karena kita telah diberi hari-hari yang baik, kesehatan, yang bisa menghirup udara ini, kita masih hidup di dalam hal ini, kita sangat bersyukur atas apapun yang Tuhan sebenarnya telah berikan kepada kita. Nah, apapun yang terjadi pada bangsa Israel sebenarnya sebagai umat pilihan Allah, mereka sebagai umat pilihan, kita juga umat pilihan Allah. Cuman ya di sini kita ngelihat ya perbedaannya di mana? Perbedaannya ya cara ibadahnya. Kalau ibadah orang Israel itu memang juga memuji menyembah Tuhan. Makanya kenapa ada restorasi Pondok Daud pada akhir zaman itu, kenapa ada restorasi Pondok Daud gitu loh ya. Nah, itu Rasulullah, ciri daripada ibadah yang benar itu adalah ibadah model bukan tabernakel Musa, tapi bukan tabernakel Salomo, tapi tabernakelnya Daud. Karena itulah kenapa Amos 9 itu ayat 11 itu bilang kembali, saya akan merestorasi kembali Pondok Daud. Artinya apa? Artinya Tuhan menghendaki kita datang kepada Dia itu bukan lagi seperti yang dilakukan di Perjanjian Lama. Yang dilakukan dari yang sekarang kita lakukan. Karena kenapa? Memuji menyembah Tuhan itu sama dengan kita membawa korban. Korban itu sudah tidak perlu lagi karena kenapa? Karena Yesus sudah cukup jadi korban untuk menebus kita, sehingga kita itu yang tadinya tidak layak untuk menghadap Tuhan, sekarang karena Kristus kita layak di hadapan Tuhan. Nah, di sini ya pentingnya kita pahami benar-benar kesempatan yang diberikan Tuhan itu kepada kita supaya kita bisa memuliakan
nama itu dengan benar, dengan baik. Nah, saudara kalau baca di Mazmur ini, saya tidak akan baca seluruhnya ya, tapi sebagian besar itu, ya itu memuji, gimana memuji, artinya gini loh, Tuhan itu besar, Tuhan itu tidak ada batas, benar nggak? Ya, Tuhan tuh nggak ada batas, karena nggak ada batas itu, dia itu besar sekali. Ya, dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Termasuk kita-kita ini adalah ciptaan dia. Kalau kita menyadari bahwa dia begitu besar, dia yang menciptakan kita, layaklah Tuhan. Apapun yang kita lakukan, dia berikan kepada kita sepanjang hidup kita, utamanya yaitu kita dan berterima kasih atas pertolongan, perlindungan yang diberikan hari-hari yang lalu. Nah, yang Tuhan kehendaki sekarang gini, kita bangga punya Tuhan, Allah yang luar biasa. Yang kalau dari ayat 1 sampai ayat 10 dari Mazmur tadi, dari 1 sampai 10 ya. Ini saya bacakan ayat pertamanya ya, untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ya. Kenapa dibilang seluruh bumi? Karena bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, karena dialah yang punya, seluruh makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa membuktikannya, kebenaran ini adalah fakta secara ilmiah sekarang pun bisa dibuktikan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala-galanya. Nah, sekarang layaklah kiranya kita datang untuk memuji dan memuliakan Dia, gitu loh ya. Nah, pertama apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita membesarkan Dia, mengagungkan Dia. Sebenarnya ya, apa inti dari kata memuji? Memuji. Inti dari kata memuji itu cuma satu sebenarnya. Ya, saudara kalau buka di kamus besar bahasa Indonesia, memuji Tuhan itu sama dengan kita mengakui Dia. Ya, sama dengan kita mengakui Dia. Ya, coba nanti ya, saya kasih contoh. Seperti di sini ada Pak Rudi, ya kebetulan ada di gambar ini ya, Pak Rudi, sorry ya. Saya ini kan nggak kenal sama Pak Rudi, umpamanya. Kenal Pak Rudi. Tapi tahu-tahu saya memuji dia. Ya. Kan tanda tanya dong. Ya. Kenapa saya bisa memuji dia? Karena saya melihat dia punya prestasi, punya kemampuan tertentu, sehingga saya memuji dia. Nah, kenapa saya bisa memuji dia? Karena saya mengakui dia itu hebat. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita sama Tuhan, kalau kamu datang memuji Dia, kamu tuh sedang mengakui Dia. Amin. Ya. Jadi kita datang memuji Tuhan itu kita sedang mengakui Dia. Karena Tuhan kita, Dia kan pencipta langit dan bumi, kan Dia kaya. Apakah Dia perlu kekayaan kamu? Dia perlu kecantikan kamu, kehebatan kamu? Tidak perlu. Jadi dia butuh apa? Cuma satu, yaitu pengakuan kamu. Karena itulah kenapa manusia itu diciptakan free will. Ya. Untuk apa free will? Karena gini, saya kasih contoh. Kembali lagi ke Pak Rudi ya. Pak Rudi lagi ya. Sorry Pak Rudi ya. Bukan jadi sasaran, tapi nggak apa-apa ya. Ini contoh ya. Ini contoh. Ya. Karena saya nggak kenal sama Pak Rudi, ya saya nggak kenal Pak Rudi. Tahu-tahu saya memuji dia, ya. Pak Rudi tahu nggak? Saya memuji dia, memuji Pak Rudi dengan hati yang jujur apa enggak? Nggak mungkin tahu kan? Iya kan? Bisa aja hanya lip service, itu, ya. Ini yang sedang terjadi, ya kan? Makanya kadang-kadang pujian di gereja pun
kalau kamu lihat, hati-hati dengan kata-kata maupun dengan ininya, dengan teks-teksnya. Saudara tahu, ya, ada orang kan datang ke gereja, ya, dia datang ke gereja. Terus, wah hebat, musiknya hebat, WL-nya hebat, luar biasa, ya enggak? Terus dia bilang, oh enak loh di situ gereja itu, saya memuji menyembah Tuhan, saya terbangun. Saya tanya, pertanyaan cuma satu, saudara. Ya, waktu dia datang, yang senang siapa? Dia kan? Nah, sekarang saya tanya, kita tanya lagi sekarang. Dia datang memuji Tuhan, apa untuk diri dia sendiri? Coba. Bukankah untuk menyenangkan dirinya sendiri? Ini yang sedang terjadi. Luar biasa sebenarnya. Luar biasa sebenarnya. Tanpa disadari. Ya. Karena kenapa? Tuhan itu menghendaki Anda itu datang kepada Dia dengan kehendak bebas kamu. Itu kan bentuk pengakuan. Kalau seandainya kamu mengakui Dia, Dia menghendaki kamu mengakuinya itu dengan apa? Hati yang jujur. Betul nggak sih? Hati yang jujur dan tulus. Itulah kamu bisa datang. Karenanya, kenapa di setiap Mazmur Daud itu selalu dimulai dengan mengagungkan Tuhan dulu. Ya, mengagungkan Tuhan dulu. Dengan mengagungkan Tuhan, di situ tuh baru ya, dengan mengagungkan Tuhan, ya, memuliakan Tuhan, mengakui dialah yang menciptakan segala-galanya. Nah, itulah pentingnya kita datang menghadap Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, di sini saudara kalau lihat, saya sih sebenarnya sudah nulis banyak di buku saya di Restorasi Pondok Daud ya, RTD 1, 2, 3 tentang pujian dan penyembahan ini. Kenapa harus restorasi Pondok Daud? Ya, kenapa manusia harus memuji Tuhan? Bukankah ya di situ ada yang salah kaprah? Ada yang bilang seluruh makhluk hidup. Nah, kalau seluruh makhluk hidup yang nggak punya pikiran, yang nggak punya apa? Ya, nggak punya pikiran, nggak punya roh, gimana dia bisa memuji Tuhan? Ya, makanya dia bisa dipotong, ya, seperti binatang gitu. Jadi kalau yang bisa memuji Tuhan itu yang punya jiwa, punya roh, yang punya pikiran, yang punya kehendak bebas. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan untuk orang hidup. Bukan Tuhan untuk orang mati. Kalau saudara baca Matius 22 ayat 32, coba kamu baca nanti ya. Matius 22 ayat 32 dibilangnya begini. Ya. Allah yang kamu sembah itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ya. Tapi Yesus ini yang ngomong nih Yesus. Yesus bilang, itulah Allah orang hidup. Bukan Allah orang mati. Nah, kalau Allah orang hidup, kita yang hidup inilah untuk datang memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu perlu apa? Suatu kejujuran, ketulusan yang luar biasa. Nah, kejujuran dan ketulusan itu adalah kehendak bebasnya manusia. Ya. Nah, ini bukan ngeledek, ini saya survei ya. Saya ini kan peneliti, saya juga penulis buku, banyak buku saya tulis, ya saya ini peneliti. Jadi saya tuh suka iseng tuh iseng gini deh ya. Saya kasih contoh dah. Ini juga bagi kamu sendiri lah ya, kamu koreksi ya. Kalau saya salah, Anda koreksi, silakan. Saudara, kalau lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan.
Menurut Anda, berapa menit kalau lagunya 5 menit atau lagunya pujiannya setengah jam umpamanya. Menurut saudara, berapa menit Anda itu benar-benar memuji Tuhan? Berapa menit? Orang doa aja nih ya, orang doa setengah jam, 1 jam. Ya. Saudara tahu nggak? Rata-rata waktu disurvei, dijawab jujur ya, kamu juga deh. Kamu koreksi aja. Anda yang melihat ke Anda sendiri. Kalau saya salah ngomong, silakan koreksi. Ya. Coba kamu waktu doa, pokoknya kamu doa setengah jam. Atau ada orang yang bisa doa hampir 1 jam. Ya. Berapa menit yang benar-benar dia seutuhnya konsentrasinya untuk Tuhan? Saudara tahu? Kira-kira 3-5 menit. Yang benar-benar konsentrasi. Sisanya, tahu nggak kenapa? Ayam goreng, nasi goreng, yang dia pikirin gitu loh. Coba kalau nggak percaya, ya, hatinya nyimpang kemana-mana. Gitu loh. Coba silakan percaya. Kan kamu berpikir, saudara berpikir gini, oh enggak Pak, saya kan hafal dengan kata-katanya, memuji, menyembah Tuhan, gitu. Benar ya? Ya. Kan kita berpikir begitu kan? Saya kasih tahu, coba deh ya, kalau saya salah lagi, silakan kamu praktek. Kalau kamu satu lagu yang kamu hafal, ya, setelah kamu hafal itu refleks keluarnya. Refleks artinya itu dari otak kamu itu udah terekam sehingga mulut kamu tuh keluar sesuai dengan apa yang kamu dapatkan yang udah ada di saver kamu, ada di otak kamu. Tetapi itu bukan dari hati kamu. Betul nggak? Coba. Nah, coba deh kalau saya salah. Betul apa enggak? Jadi mana kejujurannya? Untuk bersyukur dan memuji itu tidak segampang yang kita pikirkan. Karena kenapa? Kita kebentur dengan keadaan kita, kehidupan kita, pikiran kita. Itu yang melanda kita. Kalau saya salah, nih saya salah. Coba dong kita lihat yuk, kita lihat ayat. Silakan saudara buka ya. Saudara buka. Yesaya 29 ayat 13 kalau nggak salah. Coba Yesaya 29 ayat 13. Perhatikan. Yesaya 29 ayat 13 ya. Dan Tuhan telah berfirman. Ya, Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa-bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, ya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang apa? Yang dihafalkan. Ini bukan saya ngeledek tuh ya, ini kalau ngomongnya firman nih, bukan saya. Ya, saya tidak ngeledek Anda, tapi yang ngomong ini firman. Jadi kalau kita mau jujur dengan tulus memuliakan Tuhan, itu kita harus membersihkan diri kita. Membersihkan apa yang pertama dibersihkan? Orang Israel dulu, dia kalau mau datang kepada Tuhan, mereka itu bawa korban yang benar-benar bersih, benar-benar tidak bercacat. Ya. Nah, sekarang Anda datang kepada Tuhan, Tuhan kehendaki cuma satu. Kamu datang dengan tidak bercacat dalam kehidupan kamu. Nah, itulah kenapa apa yang dikatakan
Kalau kamu datang kepada Tuhan, kamu datang untuk memuji, memuliakan Tuhan, sama dengan kamu mengakui Dia, mengakui kebesarannya. Dan kalau kamu mengakui Dia, itu harus keluar dari hati kamu yang jujur dan tulus. Ya, sedikit aja kesalahan yang Anda lakukan di dalam hidup Anda itu menghambat pujian maupun penyembahan Anda bagi Tuhan. Ini saya buka ya, kita lihat. Di Mazmur 66 tadi, ayat 18 coba, tolong tampilin. Mazmur 66 ayat 18, tolong tampilin. Tolong tampilin itunya. Multi. Mazmur 66, yang kita akan lagi bawa Mazmur nih. Mazmur 66 nih, ayat 18. Nih. Perhatikan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Nah, artinya kan begini. Kadang-kadang gini ya, ada orang yang berdosa yang menyimpan sakit hati, ya, yang menyimpan dosa. Yang jelas sih, kalau Yesaya 59 ayat 1-2 kalau kamu baca, itu apa yang menghalang kamu dengan Tuhan? Itu adalah kesalahanmu atau dosamu. Gitu loh. Nah, kalau memuji menyembah Tuhan, harus Anda ingat satu ini. Itu yang keluar dari mulutmu, itu harusnya dari hatimu. Ya. Yang keluar dari mulutmu itu harusnya dari hatimu. Jadi bukan sembarang asbun. Ya, bukan sembarang bunyi. Tapi benar-benar harus dari hati kamu yang tulus untuk Tuhan. Nah, saudara kalau lihat kan ayat 18, ada niat jahat dalam hatiku. Ya, ini banyak terjemahan, tapi dalam bahasa aslinya itu termasuk ini salah satu. Tapi di situ juga disebutkan bahwa salah satunya adalah dosa yang kamu sudah. Nah, dosa itu yang paling sulit kalau kita ngelihat orang, kita nggak tahu dia itu berdosa apa enggak. Sebenarnya yang paling tahu dia sendiri sama Tuhan. Tapi ada kelemahan manusia. Kelemahan manusia dari mana? Dari kata-katanya. Ya. Jadi seandainya saya ini jujur. Sebelum ketemu Anda 4:30 tadi, jam 4 saya sudah memuji menyembah Tuhan. Itu tiap hari saya lakukan. Antara jam 4 sampai jam 5. Tergantung. Kalau saya disuruh tugas jam 5, ya saya antara 4:30 sampai jam 5. Yang saya lakukan apa? Memuji menyembah Tuhan. Nah, ini jujur nih ya, saya aja nih. Sudah tiap hari lakukan yang sudah bertahun-tahun saya lakukan. Kadang-kadang masih ada intervensi dari pikiran saya sendiri. Intervensinya gini loh. Kita ini kan setiap hari melalui kegiatan mengalami segala sesuatu kan. Itu masuk di dalam pikiran kita. Nah, waktu kita memuji menyembah Tuhan, kata-katanya kita memuji menyembah Tuhan, tapi pikiran kita lari ke masalah kita. Ini yang sering terjadi. Silakan Anda mau jujur apa enggak. Kalau enggak jujur ya terserah kamu. Kalau kamu mau bilang kamu pasti konsentrasi, kamu bohong. Jujur aja. Enggak ada yang semampu itu. Saya ngalami sendiri, ya saya tahu. Saya paksakan. Gimana? Bahkan saya cari cara. Tunggu gimana mengarahkan. Memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Itu gimana caranya? Bukan sambil ngomong. Kalau Anda lakukan itu, pasti Anda jadi orang yang luar biasa.
Kenapa? Kita harus memisahkan antara Tuhan dengan kepentingan kita sendiri. Kepentingan kita tidak ada. Jangan berpikir saya datang memuji Tuhan, terus saya mengharapkan berkat Tuhan. Itu udah salah. Itu namanya ada udang di balik rempeyek. Itu udah nggak benar. Ya. Harusnya Anda datang kepada Tuhan itu dengan hati yang plong, dengan memang dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia maha kuasa adanya. Artinya dialah yang layak dipuji dan disembah, nggak usah nuntut. Ya. Nah, itu pertama. Bagi kita harus tahu dulu nih posisi kita sebagai manusia atau sebagai makhluk yang diciptakan dia. Ya. Kalau kamu mau tahu kenapa harus memuji menyembah Tuhan, saya nggak bisa jelasin, itu panjang sekali. Karena saya sendiri nulis bukunya itu, Restorasi Pondok Daud itu hampir 1.100 halaman. Itu dibagi 300. Saya bagi 300. Itu gimana saya mau bisa jelasin sama kamu dalam waktu 30 menit? Tidak mungkin. Tapi garis besarnya adalah Anda dan kita adalah ciptaan yang tidak ada satupun yang kamu bisa kasihkan sama Tuhan. Tidak ada. Yang herannya, halunya manusia, ya, nuntut, suka minta segala sesuatu dari Tuhan. Minta boleh, tapi tetap Tuhan yang punya otoritas untuk memberikannya kepada Anda. Iya enggak? Jangan minta. Nah, oke lah. Jadi itulah perlunya gini loh. Kita tuh fokus sama Tuhan. Ini maaf ya. Maaf nih. Kebetulan memang saya cukup mendalami. Karena sampai saya tulis sampai 1.000 halaman lebih, Anda bisa bayangkan kenapa harus memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu saya tulis di situ. Apa alasannya, kenapa gitu. Ya, semua. Iya, saya dalami. Tapi kalau untuk mengkerucutkan menjadi pendek seperti ini, memang butuh ini ya, butuh hikmatnya Tuhan gitu ya. Saya mohon maaf. Tapi yang jelas apa yang sampaikan ini, tolong jangan menjadi kepahitan ya. Tolong jangan menjadi kepahitan. Ya. Maksud saya gini, ya. Kamu dengar firman. Kamu dengar firman, kalau yang lalu sudah kamu lakukan, jangan kamu pikirkan. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi satu sisi, kalau saya tidak sampaikan dengan keras, dengan benar, kamu tahu nggak yang nanggung kesalahannya siapa? Saya. Ya. Jadi maaf saja kalau saya sampai mungkin cukup keras dalam menyampaikan ini. Jadi pertama fokus, ya, periksa sekarang, kembali lagi sekarang, periksa hatimu. Jadi orang kalau memuji di gereja atau di mana, saya nggak yakin. Anda silakan buktikan. Hanya untuk kesenangan dia. Keluar dari gereja. Waduh, saya dibangun. Saya diberkati. Nah, pertanyaannya, dia datang memuji Tuhan apa untuk dirinya sendiri? Nah, itu coba tanya ke kamu ya. Tanya ke Anda sendiri. Nah, kemudian, perhatikan. Tuhan bilang, kan gini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Ya, ada niat jahat dalam hatiku. Itu dosa. Artinya siapa yang boleh datang menghadap Tuhan? Ya. Tolong tampilin Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Coba tampilin. Saya ini reflect orangnya ya. Kamu jangan heran, jangan anggap saya hafal firman. Enggak ya. Saya memang reflect orangnya. Coba Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Coba. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi dari mana? Orang yang kayak gimana? Pertanyaannya. Adalah orang yang murni hatinya. Hati Anda udah murni belum datang kepada Tuhan? Ini yang jadi pikiran kita. Kadang-kadang kita membela diri kita paling benar. Ya, orang lain salah. Itu aja sudah ini ya tercermin dalam kehidupan kita. Ya. Saya minta maaf lagi kalau seandainya ada, ini saya kan survei, saya ini kan peneliti, saya survei peneliti, jadi saya senang membuktikan hal-hal yang demikian. Banyak orang gini ya, dulu lah ya, kita anggap dulu lah. Saya suka dengar hamba Tuhan tuh ngomong gini, ya enggak? Karena dia dibully, karena dia disakiti, ya, kemudian dia berdoa, Tuhan, ya enggak? Apain? Pokoknya itu loh. Akhirnya orang yang mengatai dia, bilang dia, itu ada mengalami sakit atau mengalami accident apalah yang tidak menyenangkan. Terus dia bersaksi, dia mengatakan, lo lihat tuh dia itu. Karena dia bully saya, dia dia berdosa kepada hamba Tuhan. Saya kasih tahu kamu, itu penipu sebenarnya. Itu dianya sendiri nggak benar. Kalau sampai Anda bisa ngomong kayak gitu, berarti Anda sendiri nggak benar. Karena ingat, ya, nah sama dengan kita, kalau kita masih menyimpan sakit hati, amarah yang tidak pernah kita selesaikan, tidak pernah kita bereskan dalam hidup kita, itu kadang-kadang keluar dari mulut kita, baik dalam khotbah, baik dalam pengajaran maupun dalam kesaksian. Jadi kerjanya apa? Ya ngomongin orang, menghakimi. Kalau ngomongin orang, itu sebenarnya sama dengan menghakimi orang. Sama dengan apa? Kamu tidak pernah hilang dengan sakit hati kamu sendiri. Inilah yang dimaksud, ya, murni hatinya. Ya, kalau seandainya ada niat jahat dalam hatiku, ada niat jahat, kita tuh nggak sadar. Sadarnya kenapa? Kita dari hati kita masih ada, makanya terpancar keluar dari mulut kita. Sehingga mulut kita itu condong menghakimi orang. Ya, condong menghakimi orang, mengatakan, wah ini nggak benar nih, ini sini, gosip sana, gosip sini. Ini gue kasih ayatnya, saya kasih ayatnya ya, kasih ayatnya. Coba. Tolong dong tampilin Roma 2 ayat 1. Tolong tampilin Roma 2 ayat 1. Roma 2 ayat 1. Perhatikan. Ya. Tolong bacain dong, bisa? Ini ada putusnya. Bisa Pak, saya baca ya Pak. Ya, silakan. Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, bedanya di mana? Ya. Kamu menghakimi orang, mengatai orang, ya. Kebetulan orang itu lagi apes. Kenapa apes? Ketahuan salahnya. Ya kan? Bedanya dengan kamu. Kamu cuma lagi untung karena nggak ketahuan salahnya. Coba benar apa enggak? Tapi yang tahu siapa? Nah, yang tahu siapa? Coba deh, Roma 2 ayat 16. Coba lihat. Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16.
Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan janji, dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam apa? Hati manusia oleh Kristus Yesus gitu loh. Nah, kembali lagi, yang tahu siapa? Tuhan. Jadi bedanya di mana? Bedanya kamu masih untung, yang kamu hakimi itu lagi apes. Kenapa? Karena kesalahannya ketahuan sama kamu ngomongin dia. Padahal kamu juga lakukan hal yang sama, cuman kamu untung karena nggak ketahuan gitu loh. Jadi mulai sekarang belajarlah murnikan hati Anda di dalam hidup Anda. Sehingga jangan lagi ada kata sia-sia yang muncul di dalam hidup. Karena itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, ini ayatnya lagi ya. Nih, masih ada 5 menit ya. Masih ada 5 menit. Oke, saya kasih ayatnya satu lagi. Ini coba. Matius 12, tolong tampilin. Matius 12 ayat 36-37 coba. Matius 12 ayat 36-37. Tolong bacain. Oke, Pak. Silakan. Ya. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, sekarang kembali lagi ke Mazmur 66 tadi, coba Anda. Makanya dibilang gitu, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kamu memuji menyembah Tuhan itu capek. Kalau kamu masih punya hal-hal yang demikian di dalam hati ini, saya cuma ngomong sedikit ya, karena ini memang terjadinya sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Yang mengertilah bahwa kalau memuji menyembah Tuhan itu, kalau Anda sedang mengakui Tuhan, memuliakan Tuhan, kamu sedang mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Makanya perlu fokus, ya, perlu fokus yang luar biasa di dalam hidup kita, ya, supaya hati kita itu benar-benar waktu memuji menyembah itu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada manusia, dan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Tapi lebih lagi yang penting, karena apa yang dari mulutmu itu keluar, itu dari hatimu. Kalau dari hatimu, makanya kamu janganlah masih menyimpan dosa atau niat jahat, ya, kemarahan, sakit hati, dan segalanya. Tapi konteksnya sulit untuk menangkap orang supaya mengakui ya dia melakukan, ya dia berdosa apa enggak. Itu tercermin apa? Dari kata-kata Anda, dari kehidupan Anda. Hati-hati dalam berkata. Karena setiap perkataan Anda itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, nah itu penting bagi kehidupan itu. Saya pikir cukup, saya sudah nyampein mungkin lebih dari 30 menit, bahkan hampir 40 menit kurang lebih saya sampaikan. Tuhan berkati. Silakan maju terus. Ingat ya, jangan pernah tersinggung. Oke? Yang lalu biarlah berlalu. Karena kenapa? Karena memang sama. Kalau saya tidak tahu, tidak mengerti, saya lakukan, saya masih bisa diampuni. Tetapi kalau kita sudah tahu, jangan lagi kita lakukan. Makanya konsepnya, prinsipnya gini. Jangan menyalahkan diri, jangan menyalahkan orang. Kamu dengar pagi ini seperti apa yang saya sampaikan. Yang lalu, biarlah berlalu. Mari kita maju ke depan dengan semangat yang luar biasa untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan mengucap syukur dalam segala hal
dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Saya silakan saya kembali ke host, kembalikan ke host. Terima kasih Pak Samuel yang sudah mengingatkan kita untuk bahwa memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan itu sudah mengakui Allah. Kita akan masuk dalam doa sepakat, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan, yang terus melimpah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami terus masih bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami Tuhan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Samuel Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan. Untuk kesungguhan hati kami Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dari hati kami Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Berkati pelayanan Bapak Samuel Tuhan. Biarlah terus menjadi berkat buat banyak orang. Kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Untuk terima kasih Tuhan pembukaan PON 20 yang sudah lewat kemarin Tuhan di Papua Tuhan. Terima kasih Tuhan semuanya biarlah berjalan dengan aman dan lancar. Dan kami berdoa agar penyelenggaraan PON yang diikuti 7.066 atlet dan 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga dengan 679 nomor pertandingan ini berlangsung dengan sukses. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memilih Papua Tuhan melalui PON 20 ini Tuhan, melalui kepemimpinan Bapak Jokowi. Engkau memberkati Papua Tuhan, Engkau memberkati kota ini Tuhan, biarlah nama-Mu disebut Tuhan. Sinari Tuhan, biar semua orang banyak tahu banyak anak-anak-Mu di dalam Tuhan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati Papua Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk DPR Tuhan bisa bekerja dengan maksimal mengingat dari total 37 rancangan undang-undang yang masuk prolegnas baru 5 RUU yang disahkan dan menjadi undang-undang. Engkau memberkati Tuhan anggota DPR Tuhan. Berikan hati yang bertanggung jawab Tuhan dan sungguh-sungguh Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di DPR ini Tuhan. Beranikan mereka Tuhan dengan iman mereka melakukan yang benar Tuhan, yang menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan politisi di Indonesia untuk tidak menjadi troublemaker Tuhan, predator dan provokator yang mementingkan pribadi dan partainya, serta mengambil keuntungan di tengah penderitaan dan kesulitan hidup rakyat di masa pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena COVID Tuhan yang kematian 19 ini di Indonesia yang sudah melandai Tuhan. Kami berdoa agar pemerintah dan masyarakat tidak lengah, agar tidak terjadi gelombang 3. Kami percaya dan bersatu hati ya Tuhan, kami patahkan tidak ada gelombang 3 Tuhan di Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Kami menyatakan bahwa Indonesia dimenangkan, Indonesia sehat, Indonesia diberkati, Indonesia bangkit Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Biar terus bersinar Tuhan, dan terus bersatu hati Tuhan, bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Seperti firman yang di-sharingkan hari ini Tuhan oleh Bapak Samuel Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh dari hati kami Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan, mengakui kebesaran-Mu dan kedahsyatan-Mu. Terima kasih Bapak atas hari ini. Kami berdoa, menyerahkan doa sepakat ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Pak Samuel. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Kita renungkan sejenak, kita introspeksi diri masing-masing. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Jika selama ini mungkin kami tidak mengerti apa yang kami sampaikan, bahkan kami menganggap kesaksian kami ini telah menyenangkan-Mu Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Namun kadang-kala kesaksian kita
menyakitkan hati-Mu Tuhan. Ketika kami bersaksi, kami sering sekali menyalahkan orang lain. Kami sering sekali mengalahkan orang lain dengan kekuatan akal kita sendiri. Itu tidak mencerminkan akal budi yang sesungguhnya yang datang daripada-Mu. Kami minta ampun Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Ketidakmengertian kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Kami melayani Engkau dengan apa adanya ya Tuhan, bukan dengan apa maunya kami ya Tuhan. Apalagi ada apanya Tuhan, yaitu kadangkala kami bahkan sering sekali pengen dipuji oleh sesama. Bahkan kami ingin menampilkan sesuatu yang sangat sempurna supaya diberikan jempol oleh orang-orang sekitar kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami sadar, jika kami melakukan hal seperti itu adalah dosa yang besar. Kami sadar sekarang Tuhan, melalui hamba-Mu, Pastor Samuel Pang ya Tuhan. Engkau mengajari kami ya Tuhan, dengan tajam sekali firman-Mu yang tertulis di dalam Roma ya Tuhan, yang mengajari kami tidak saling menghakimi, tidak saling menjatuhkan. Oh Tuhan, ampuni hamba-Mu ini ya Tuhan. Dulu hamba-Mu sering berkata, itulah mereka jatuh. Kenapa mereka jatuh? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Itu juga suatu perkataan yang salah. Apakah hamba-Mu ini sudah taat? Apakah hamba-Mu ini sudah lebih taat daripada mereka? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu Tuhan. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Ampuni kami semua. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan semua, kita berserah kepada Tuhan. Kita serahkan dosa-dosa kita. Kita minta ampun. Percayalah ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan atas kita semua. Kita akan dipulihkan. Sakit hati kita akan dipulihkan. Kesombongan kita akan dipulihkan. Semua kesombongan akan dihapuskan, akan dibakar oleh api Roh Kudus, sehingga kita boleh dimurnikan pada pagi hari ini. Mari kita serahkan semua. Mari kita sembah Dia. Sembah dengan apa adanya. Mari buka suaramu, sembahlah Dia yang bisa berbahasa roh lah. Berdoalah, yang bisa berteriak nama selama ini Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, kami boleh datang kepada dengan tulus hati. Mohon pengampunan atas segala dosa kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Jika ada yang mau menangis, menangis.
Mari yang bisa menangis di hadapan Tuhan, menangislah. Kucurkanlah air matamu. Biarlah air matamu membasahi kakinya Tuhan Yesus. Minta pertolongan dari Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita semua. Ampuni hamba-Mu ini ya Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Ketidakmengertian kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat suaramu, pujilah Dia, sembahlah Dia, agungkan nama Dia, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Benarkanlah kami Tuhan. Kami tidak bisa membenarkan diri kami sendiri Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Oh Jesus. Begitu banyaknya dosa-dosa kami Tuhan. Begitu banyaknya ketidaktaatan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan Engkau benar-benar menyadarkan kami Tuhan atas kekurangan kami ya Tuhan. Begitu banyak kekurangan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau turun tangan atas kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita renungkan. Kita renungkan. Kebaikan Tuhan. Ia begitu baik terhadap kita semua. Jika Ia baik terhadap kita, Ia juga baik terhadap musuh-musuh kita. Oleh sebab itu, Tuhan mengajari kita, kasihilah musuhmu, yang berarti kita tidak memiliki musuh. Musuh sesungguhnya kita adalah iblis. Musuh sesungguhnya kita bukanlah manusia, bukan teman kita, bukan orang yang menipu kita, bukan orang yang menzolimi kita. Oh Tuhan, jika Engkau berkata, jika ada yang menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Itu adalah haknya Engkau ya Tuhan. Kami tidak berhak untuk tidak mengampuni ya Tuhan. Kami diajarkan untuk mengampuni setiap orang ya Tuhan. Jika ada yang tidak diampuni, itu adalah haknya Engkau ya Tuhan.
Kami tidak ingin mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita diam sejenak. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ini juga kami pulih. Kami aminkan. Jika Engkau berkata, berkat-berkat-Mu dicurahkan hari ini, kami aminkan Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan. Sisa-sisa waktu penyembahan kami ya Tuhan, kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur di hadapan-Nya, mengucap syukur di hadapan-Nya. Tunjukkan wajah-wajah-Mu yang ceria kepada Tuhan. Tunjukkan wajah-Mu yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Seperti apa ekspresi-Mu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, oh Allah kami. Saat-saat indah ya Tuhan adalah saat-saat mengucap syukur Tuhan. Ketika kami bisa mengucap syukur di saat pandemi ini, itulah saat-saat yang terindah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, puji syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Puji syukur bagimu Tuhan. Namamu sungguh indah untuk diucapkan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan sesungguhnya. Namamu sungguh indah untuk diucapkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih buat Pastor Samuel Pang yang sudah memberitakan
kebenaran firman Tuhan dan juga buat teman-teman yang sudah melayani. Bapak Ibu, kita akan tutup doa pagi kita, namun sebelumnya kita umumkan di mana WA dan IG sedang down, ya. Jadi tidak ada komunikasi lewat IG atau lewat WA saat ini. Oleh karena itu, teman-teman boleh sementara untuk install Telegram. Nah, ini ada tolong di copy atau dicatat, ada link untuk masuk ke grup teman doa pagi untuk Telegram. Sorry saya putus, sepertinya WA sudah bisa, Pak. Oh, udah bisa ya? Oke, coba ya kalau ya syukurlah kalau memang sudah bisa. Oke, kalau gitu tidak. Oke, sudah ini semua udah nggak ada masalah. Baik, kita akan tutup doa pagi kita, ada beberapa permohonan doa. Saya mohon Pak Pastor Samuel Pang bisa mendoakan sekalian untuk doa berkat. Saya akan share untuk pokok doanya. Ya, silakan Pastor.